Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Manajemen Layanan Sistem Informasi kelas 2K14 yang beranggotakan Ahmad Fadlan Jamiluddin, Andre Pratama Putra, Dadan Nugraha, dan Nuriana Fridenda Pasha akan mempresentasikan tentang peningkatan layanan berkelanjutan. Yang pertama ada peningkatan layanan berkelanjutan atau Continuous Service Improvement atau CSI adalah proses-proses yang direkomendasikan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan TI guna menyesuaikan perubahan kebutuhan bisnis yang didukung layanan TI. Selanjutnya ada tujuan dan lingkup dari CSI. Tujuan CSI terus-menerus menyelaraskan layanan-layanan TI dengan perubahan kebutuhan bisnis dengan mengidentifikasi dan melakukan perbaikan layanan-layanan TI yang mendukung proses-proses bisnis. Peningkatannya mencakup strategi layanan peningkatan efektivitas, ada perencanaan layanan-layanan, transisi layanan proses, dan juga operasi layanan biaya. CSI bukan merupakan sebuah tahapan terakhir dari siklus hidup layanan TI, namun lebih tepat dikenal dengan pembungkus dari 4 tahapan ITIL lainnya. Sebagai pembungkus berarti CSI yaitu kumpulan proses untuk melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap seluruh proses-proses di tahapan lainnya, baik dalam hal peningkatan kepuasan pelanggan maupun efisiensi biaya. Manfaat dari CSI bagi organisasi yang pertama, peningkatan bertahap dan terus-menerus khususnya dalam hal kualitas layanan dan ketetapan biaya. Yang kedua, memastikan layanan-layanan TI senantiasa sinergi dengan bisnis. Yang ketiga, peningkatan efisiensi biaya, waktu dan sumber daya. Yang keempat, identifikasi peluang-peluang perbaikan dan peningkatan. Yang kelima, memenuhi permintaan tingkat kualitas layanan. Dan yang terakhir, menciptakan kekuatan berkompetisi. Kemudian aktivitas CSI, mereview, menganalisis, dan membuat rekomendasi peluang-peluang perbaikan dalam setiap tahapan siklus hidup layanan TI. Lalu mereview dan menganalisis hasil pencapaian service level management atau SLM. Kemudian mengidentifikasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas layanan TI serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen layanan, lalu meningkatkan efektivitas biaya layanan TI, dan terakhir memastikan penerapan metode-metode manajemen kualitas. Lalu pengukuran pencapaian teknologi informasi. CSI bertujuan melakukan peningkatan layanan TI atau service melalui peningkatan proses-proses manajemen layanan atau proses dan peningkatan untuk kerja komponen-komponen TI pendukungnya atau teknologi, yaitu harus dapat terukur. Lalu terdapat 3 hal yang dapat diukur dalam CSI. Yang pertama teknologi, kedua proses, dan yang terakhir layanan. Lalu teknologi matriks adalah pengukuran terhadap suatu komponen, umumnya terkait dengan unjuk kerja komponen, ketersediaan, dan lainnya, kecepatan koneksi, jaringan komputer daya tahan sebuah server. Lalu proses metrik, yaitu pengukuran untuk kerja proses manajemen layanan, umumnya diukur dalam bentuk ketika sukses faktor atau CSF, dan key performance indicator atau KPI. Untuk tiap-tiap proses layanan, key process availability manajemen diukur dengan seberapa sering sebuah server mati dan seberapa lama waktu hidupnya kembali. CSF adalah sesuatu yang harus terjadi jika kita menginginkan sebuah proyek, rencana, atau layanan TI supaya berhasil dan sukses. KPI yaitu ukuran pencapaian sebuah CSF dengan mengukur yang pertama compliance, apakah staf telah bekerja sesuai SOP. Yang kedua quality, yaitu bagaimana efektivitas dan efisiensi proses yang berjalan. Kemudian ada performance, yaitu bagaimana kecepatan dan akurasi aktivitas proses. Dan yang terakhir value, yaitu apakah proses berkontribusi terhadap pencapaian tujuan. KPI kualitatif, apabila pencapaian CSF diukur pada aspek kualitatif layanan. CSF peningkatan kualitas layanan TI. KPI 10% peningkatan kepuasan pelanggan dalam penanganan insiden dalam periode 1 tahun. KPI kuantitatif, apabila pencapaian CSF diukur pada aspek kuantitatif layanan. CSF penurunan biaya TI, KPI 10% penurunan biaya penanganan insiden dalam 1 tahun. Service Matrix, pengukuran kualitas keseluruhan sebuah layanan dari sudut pandang pengguna atau end-to-end service performance. Kecepatan loading sebuah layanan website, kecepatan layanan mengirimkan ke alamat tujuan,
waktu ketersediaan layanan ATM dalam 1 bulan. Matriks, ukuran atau satuan pengukuran untuk mengukur KPI. Measurement, hasil pengukuran masing-masing variabel pengukuran. Contoh, CSF meningkatkan kepuasan pelanggan oleh service desk. KPI, persentase penanganan masalah oleh service desk secara langsung sebesar 10% dalam 1 semester. Matriksnya, persentase jumlah insiden tertangani terhadap jumlah insiden total yang terjadi. Measurementnya, jumlah total insiden dan jumlah insiden yang tertangani. Metode implementasi CSI. ITIL atau Information Technology Infrastructure Library merekomendasikan 3 metode atau pendekatan, yaitu yang pertama ada Cycles Deming, CSI Approach, dan 7-step improvement process. Pertama, ada Cycles Deming atau Deming Cycle. ITIL mengadopsi pendekatan model 4 tahanan perbaikan proses manajemen yang dikenal sebagai siklus Deming yang diciptakan oleh Edward Deming. Siklus Deming merekomendasikan perubahan perbaikan dilaksanakan tidak sekaligus, namun melalui peningkatan tahapan-tahapan kecil yang terus-menerus. Melalui tahapan-tahapan plan, do, check, dan act. Tujuan utama siklus Deming menjaga kestabilan proses perbaikan terus-menerus. Di sini ada plan, yaitu meliputi aktivitas mengukur kondisi saat ini atau as is, menentukan tujuan, to be, melakukan gap analisis, menentukan metode, dan menentukan rencana aksi. Lalu ada do, mengalokasikan semua sumber daya yang dibutuhkan dan melaksanakan proyek perubahan dan mengelola proses proyek. Lalu ada check, melakukan evaluasi apakah target proyek telah tercapai atau belum dengan membandingkan hasil pengukuran sesudah proses peningkatan dengan baseline dan target pencapaian yang ditetapkan di tahapan plan. Yang terakhir ada act, menindaklanjuti hasil audit atau evaluasi terhadap semua hal yang telah dilakukan dan mencari peluang peningkatan dan perbaikan yang masih dapat dilakukan. Output tahap ini menjadi input bagi tahapan plan. Yang kedua, CSI Approach. ITIL merekomendasikan manajemen TI melibatkan unit atau departemen bisnis dalam mengambil keputusan inisiatif perbaikan apa yang harus dilakukan yang paling memberikan keuntungan lebih bagi bisnis. ITIL merekomendasikan 6 pertanyaan dan tahapan CSI Approach untuk memastikan inisiatif CSI benar-benar menguntungkan dari sisi bisnis maupun TI. Yang ketiga, Statement Improvement Process. Statement Improvement Process yaitu proses yang memberikan panduan langkah demi langkah untuk mengidentifikasi, menentukan, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengimplementasikan perbaikan-perbaikan. Meliputi ada 5, yaitu yang pertama analisis, yang kedua unjuk kerja dan kemampuan layanan, yang ketiga proses-proses, yang keempat supplier teknologi. Cukup sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.